Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya. Dan segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar, supaya bisa kita aminkan bersama. Insya Allah semua permohonan dan hajat kalian semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Al-Fatihah adalah umul kitab atau surat yang mewakili semua kandungan isi dari Al-Quran. Al-Fatihah juga merupakan bagian penting dalam ibadah, seperti saat mengerjakan sholat. Jika kita mengetahui dan memahami terkait dialog yang terjadi antara Allah dengan orang-orang yang membaca Al-Fatihah, maka ini tentu akan membuat seseorang akan semakin tinggi kadar imannya, dan rasa tawakal juga akan muncul. Oleh karena itu, tidak sedikit para ulama yang mengijazahkan surat Al-Fatihah ini supaya bisa menjadi wasilah dikabulkannya doa seseorang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ijazah surat Al-Fatihah ini awalnya berasal dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang kemudian mengalir ke para ulama, ke para kiai, dan terakhir diterima oleh masyarakat kebanyakan. Yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa ketika mengamalkan surat ini, supaya doa dan harapan kita cepat terkabul, adalah dengan memahami isi dialog di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aku membagi surat Al-Fatihah ini menjadi dua bagian, yaitu untuk aku dan untuk hamba-hambaku," yaitu bahwa 3 ayat di atas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah hak Allah, dan 3 ayat di bawahnya adalah urusan hamba Allah. Secara lengkap dialog tersebut adalah ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, "Hambaku telah memujiku." Selanjutnya ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab, "Hambaku telah mengagungkanku." Ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, "Hambaku memujiku." Ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, "Inilah perjanjian antara aku dan hambaku." Disinilah kunci permohonan kita, karena pada titik ayat ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meminta, dan Allah akan menjawab atau mengabulkannya. Untuk itulah kita dianjurkan untuk membaca kalimat atau ayat ini, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Bacalah dengan berulang-ulang. Ada yang 7 kali, ada yang 11 kali, dan ada juga yang mengamalkannya 21 kali.
Setelah itu lalu berdoa dan lanjutkan kembali bacaan Al-Fatihahnya hingga selesai. Kemudian ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah menjawab, inilah perjanjian antara aku dan hambaku, akan aku penuhi yang ia minta. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hal atau poin penting yang perlu diperhatikan supaya niat dan harapan agar sukses ketika membaca Al-Fatihah ini adalah lakukan sejak awal dengan cara membacanya secara perlahan dan sambil membayangkan seakan-akan kita memang sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membaca masing-masing ayat tersebut hingga selesai. Tentu saja tidak akan cukup hanya dengan mengambil bagian-bagian yang penting saja pada kalimat wa iyyaka nasta'in dan diisi dengan doa-doa kita. Namun yang benar dan afdol lakukan mulai dari awal surat dengan meresapi makna tiap-tiap ayat tersebut. Adapun waktu terbaik untuk mengamalkan ijazah surat Al-Fatihah ini didasarkan pendapat para ulama, yaitu ketika sepertiga malam terakhir di saat sholat tahajud. Semoga dengan membaca dan mengamalkan menggunakan surat Al-Fatihah ini, semua permohonan kita diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.